Baik, selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita akan membahas aspek-aspek pendidikan nasional dan pendidikan karakter. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Idewa Ayu Eka Purba Darmatari. Jadi hari ini kita akan belajar bersama, berdiskusi bersama tentang aspek pendidikan nasional dan pendidikan karakter. Sebelumnya selamat datang di video saya kali ini. Kita akan membahas topik yang sangat relevan sekali dalam dunia pendidikan, yaitu aspek pendidikan nasional dan pendidikan karakter. Jadi pendidikan nasional adalah fondasi yang membangun kecerdasan bangsa, sementara pendidikan karakter membentuk moralitas individu. Jadi dalam video ini kita akan coba menjelajahi bagaimana sih kedua hal ini sangat melengkapi atau saling melengkapi dan memberikan dampak besar pada pembentukan generasi penerus bangsa kita. Baik, mari kita coba kita mulai di slide ini. Saya sudah menampilkan ya. Jadi beberapa poin yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi dari pengertian pendidikan nasional, kemudian kita akan belajar juga tentang pendidikan karakter seperti pengertiannya, implementasinya, kemudian hubungan pendidikan nasional dan pendidikan karakter sampai direkomendasi untuk meningkatkan pendidikan karakter sendiri dan implikasi kebijakannya. Oke, kita mulai saja tanpa berlama-lama. Kita coba dulu untuk membahas membahas yang pertama yaitu tentang pendidikan nasional gitu ya. Jadi pertama-tama mari kita pahami apa sih eh, pendidikan nasional itu sendiri gitu ya. Pendidikan nasional ini adalah sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah ya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini adalah sebuah upaya gitu yang kolektif yang memang bertujuan untuk membangun masyarakat yang maju gitu ya, bermartabat dan tentunya memiliki kesadaran kebangsaan. Sebagai contoh nyata dalam program Indonesia Pintar gitu ya, itu memberikan akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil. Saya pernah mendengar gitu ya kisah seorang anak di pedalaman Kalimantan yang akhirnya bisa melanjutkan pendidikan berkat bantuan program ini gitu ya. Kisah-kisah seperti ini mengingatkan kita betapa pentingnya pendidikan nasional untuk memastikan tidak ada yang tertinggal gitu ya. Nah, di samping itu eh, perlu juga kita membangun bahu-membahu itu mentalitas untuk terus belajar, mentalitas long life learning gitu ya, bahwa siapapun berhak untuk bersekolah, siapapun berhak untuk belajar tentunya. Ya, jadi ada prinsip-prinsip di sini. Nah, pendidikan nasional kita bisa lihat di slide. Itu ada memang berdasarkan Pancasila dan undang-undang. Jadi pendidikan nasional harusnya menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Kemudian mengedepankan prinsip keadilan, beragam, inklusif dalam penyelenggaraan pendidikannya itu sendiri. Jadi sesuai juga dengan yang di mana dengan tujuan dari pendidikan inklusif itu sendiri bahwa tidak ada yang tertinggal atau tidak ada yang terbelakang dari tujuan kita bersama. Baik, selanjutnya kita coba beralih dulu ke belajar di pendidikan karakternya. Jadi, kita akan bahas di sini pendidikan karakter ya. Kalau pendidikan karakter sendiri ini adalah proses ya, sebuah proses di mana mendidik siswa
agar memiliki perilaku dan akhlak yang baik tentunya. Nah, ini mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, seperti itu ya, tanggung jawab, kemudian empati ya. Misalnya seorang guru di sebuah sekolah dasar gitu ya, ada sebuah contoh di sekolah dasar di Yogyakarta itu pernah menggunakan permainan sederhana seperti menyusun puzzle ya untuk mengajarkan nilai kejujuran kepada anak-anak. Nah, ketika misalnya ada anak yang curang, guru tersebut dengan sabar memberikan pemahaman tentang pentingnya kejujuran. Nah, dari kegiatan seperti ini gitu ya, karakter siswa tentunya perlahan-lahan itu dapat terbentuk ya. Jadi karena memang pendidikan karakter memang sangat penting untuk apa menggali nilai-nilai moral, etika dan sikap positif terhadap sesama gitu. Kemudian diimplementasi pendidikan karakter sendiri dapat dilakukan ya tentunya melalui kurikulum gitu ya, pengajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Seperti contoh yang saya sampaikan tadi ya, memang ini perlu sekali ada proses-proses di dalam dinamika pembelajaran agar nilai-nilai ini bisa mengena hmm, ke dalam diri setiap siswa. Nah, hanya saja implementasi ini akan berhasil tentunya kalau memang ada keterlibatan orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam proses pembentukan atau pendidikan karakter itu sendiri, gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini sebelum eh, saya akan memaparkan selanjutnya tentang hubungan antara pendidikan nasional dan pendidikan karakter gitu ya. Jadi di sini ada dua poin di mana ada sinergi dalam pengembangan SDM itu sendiri, kemudian tantangan dalam integrasinya. Nah, kalau kita berbicara hubungan antara pendidikan nasional dan pendidikan karakter itu sendiri, jadi pendidikan nasional dan pendidikan karakter sebenarnya saling melengkapi ya. Jadi pendidikan nasional itu memberikan kerangka besarnya gitu ya, seperti kurikulumnya. Sementara pendidikan karakter itu memperkuat nilai-nilai pribadi di dalamnya gitu ya. Contohnya misalnya pelaksanaan kurikulum Merdeka yang selama ini sudah berjalan di Indonesia gitu, itu kan tidak hanya fokus pada aspek akademik kan, tetapi juga pada pengembangan karakter gitu ya melalui program misalnya penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam program ini siswa kan belajar untuk eh, bekerja sama, berkolaborasi, toleransi, kreatif melalui proyek sosial gitu ya, seperti membantu masyarakat sekitar. Nah, dengan cara ini pendidikan karakter menjadi integral dari pendidikan nasional itu sendiri gitu ya. Nah, sehingga kita bisa lihat itu memang bersinergi dalam pengembangan SDM itu sendiri karena tentunya ini akan membentuk generasi yang cerdas dan berakhlak gitu ya. Tentu ini memiliki juga keterkaitan dengan pemerintah karena butuh kerjasama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat ya. Jadi penting untuk keberhasilan program ini. Tantangannya, beberapa tantangan termasuk kurangnya pemahaman tentang nilai karakter dalam pendidikan formal gitu ya. Memang perlu kita bahu-membahu untuk meningkatkan bersama-sama dalam program-program yang tentunya akan disusun lewat kurikulum nantinya. Kemudian tantangan lainnya mungkin ada perbedaan pandangan ya tentang metode pengajaran pendidikan karakter di berbagai daerah gitu ya. Karena tidak terlepas dari kearifan lokal, setiap daerah itu kan berbeda. Nah, sehingga ini juga sebenarnya bisa menjadi bagian yang positif untuk menambah pendidikan karakter di berbagai daerah yang memang berbeda-beda lokal wisdomnya. Dan itu menjadi sebenarnya itu menjadi tambahan yang sangat positif dalam hal ini. Ya. Oke, selanjutnya kita akan bicara yang namanya implikasi kebijakan eh, pendidikan gitu ya, baik itu dari peningkatan kualitas pendidikannya dan rencana tindak lanjut dari implikasi ini. Nah, kalau kita bicara implikasi kebijakan pendidikan gitu ya, eh, integrasi pendidikan karakter ke dalam pendidikan nasional itu
tidak bisa terjadi begitu saja gitu ya. Perlu kebijakan pendidikan itu harus benar-benar fokus pada penguatan nilai-nilai moral dalam kurikulum gitu. Kita bisa lihat ya sebagai contoh beberapa sekolah telah menerapkan sistem mentoring gitu ya, di mana siswa senior menjadi teladan bagi siswa junior gitu, atau bisa disebut sebagai peer group atau teman sebaya gitu. Seperti multi level helping gitu ya, jadi saling membantu, terutama dalam hal etika dan disiplin. Langkah seperti ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter tidak hanya konsep, tetapi dapat dihidupkan dalam praktek sehari-hari sebenarnya. Nah, memang rencana tindak lanjut dari implikasi kebijakannya tentunya perlu ada program tindak lanjut ya, misalnya seperti program pelatihan bagi guru gitu ya, untuk mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam proses belajar, atau justru monitoring juga dan evaluasi terhadap implementasi pendidikan karakter di sekolah gitu yang dilakukan secara sustainable gitu. Dan ini perlu bahu-membahu dari berbagai pihak untuk membantu mengakomodir semua sesuai dengan tujuannya. Nah, selanjutnya kita akan bicara terakhir kita ini akan bicara tentang rekomendasi untuk meningkatkan pendidikan karakter. Jadi di sini kita ada dua skop, jadi tindakan yang dapat diambil seperti apa ini di atas, kemudian hasil yang diharapkan ini di bawah. Jadi tindakan yang dapat diambil seperti misalnya mendorong kolaborasi antara sekolah dan komunitas, menetapkan nilai karakter dan menerapkannya gitu ya. Kemudian mengembangkan materi ajar yang relevan dengan konteks lokal dan budaya siswa yang telah kita sampaikan tadi tentang local wisdom, disesuaikan sehingga mereka juga mewarisi local wisdom yang mereka miliki dari daerah masing-masing gitu ya, dan sekaligus kita juga menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter itu. Nah, hasil yang diharapkan tentu siswa harusnya memiliki pemahaman dan penerapan nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari dan terbangunnya masyarakat yang lebih toleran, empati dan saling menghargai begitu ya. Nah, tentu strategi pengembangan sumber daya manusia memang harus sesuai dengan kebutuhan zaman begitu. Jadi saat ini kita hidup di era digital ya, di mana pendidikan karakter itu sangat membantu siswa gitu ya, bijak untuk menggunakan teknologi ya. Sebagai contoh deh, sebuah sekolah misalnya di Jakarta gitu ya, itu mengadakan program jurnal positif namanya ya, di mana siswa diajarkan menulis pesan-pesan inspiratif di media sosial mereka. Nah, tantangan dalam integrasi pendidikan karakter ini memang besar, tetapi inovasinya seperti ini menunjukkan bahwa langkah kecil aja itu mudah-mudahan bisa berdampak besar dan berkontribusi positif ke depannya gitu. Nah, sepertinya sudah lengkap kita sampaikan. Jadi sebagai bahan penutup dan kesimpulan, eh, bahwa pendidikan nasional ya dan pendidikan karakter ini adalah dua komponen yang tidak dapat dipisahkan. Jadi pendidikan nasional memberikan dasar untuk membentuk individu yang cerdas, sementara pendidikan karakter memastikan individu tersebut memiliki moralitas yang tinggi. Nah, jika digabungkan dengan baik, keduanya dapat menciptakan generasi bangsa yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga berbudi pekerti luhur. Saya percaya, jadi bersama-sama kita bisa memperkuat pendidikan kita untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih banyak. Jadi akhir kata terima kasih banyak sudah menyimak video saya. Jadi jangan lupa untuk berbagi video ini, meninggalkan komentar, berlangganan, like dan subscribe gitu ya. Jadi untuk mendapatkan pembahasan-pembahasan menarik lainnya di topik yang selanjutnya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.